Baik, selamat siang untuk adik-adik siswa-siswi SMK Stella Maris yang lagi ada di kampung masing-masing, di rumah masing-masing, karena kita tidak bisa melakukan proses KBM secara langsung karena adanya virus corona ini, sehingga pemerintah memberikan himbauan untuk kita melakukan aktivitas dari rumah seperti yang kita lakukan semester 1. Siswa-siswi yang saya kasih dan saya sayangi dan saya rindukan, tentunya kita sudah sangat merindukan untuk bertemu. Tapi sayang karena corona ini kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi masih banyak cara untuk kita bisa belajar. Oke, siswa-siswi SMK kelas 10, semua jurusan, UPW, TKR, NKPI, dan hotel. Kita sudah masuk pada semester kedua. Di semester 2 ini, mata pelajaran simulasi digital, materinya ada kurang lebih 7 bab. Nanti materinya saya akan upload ke Google Classroom juga. Nanti adik-adik belajar di sana, baca banyak di sana secara teliti, dan jangan lupa kerja tugas bila ada tugas. Jadi mudah-mudahan adik-adik siswa-siswi SMK Stella Maris yang lagi di rumah masih dalam keadaan sehat dan segar dan terus berjuang dan belajar. Patuhi semua protokol kesehatan. Jangan sampai kita terkena COVID-19. Jadi untuk materi yang pertama saya mau menjelaskan tentang mata pelajaran simulasi digital ya, tentang kewargaan digital ya. Jadi video ini nanti saya upload juga lewat channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like ya, and comment. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung komen di kolom komentar saja di channel YouTube saya. Baik, kewargaan digital ya, kewargaan itu adalah kita, warga itu adalah manusia, masyarakat ya. Digital adalah sebuah perangkat ya, diberikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Jadi kita punya norma, punya aturan untuk menggunakan teknologi digital ya. Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Jadi bagaimana menggunakan dunia maya, teknologi yang benar ya, tentu ada aturan, jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Next. Warga digital adalah orang yang sadar apa yang baik, apa yang salah, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Ya, warga digital merupakan individu yang memanfaatkan TI ya, untuk membangun komunikasi, bekerja, dan berkreasi. Warga digital secara umumnya telah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan TI untuk berkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide. Contohnya bermain Facebook, menulis blog, dan mencari informasi forum. Jadi TI ini adalah teknologi informasi itu. Dan zaman sekarang kita harus mengerti dengan teknologi informasi, baru kita biasa menguasai segala hal di seluruh muka bumi ini. Jadi sebagai warga digital ya, kita harus sadar mana yang baik, mana yang tidak baik dalam teknologi, dalam digital ini. Ya tentu banyak yang tidak baik juga, menghancurkan masa depan. Contohnya ya konten-konten yang berbau negatif, ya banyaklah konten-konten yang tidak baik lah ya. Adik-adik zaman sekarang usahakan hindari hal-hal yang seperti itu. Carilah konten-konten yang bermanfaat, edukasi, membantu pelajaran, membantu masa depan kalian, sehingga kalian terbantu dengan teknologi digital atau teknologi informasi ini. Ya, kalaupun ada ide, teman-teman harus mengekspresikan diri ya lewat Facebook, menulis di blog, mencari informasi di forum dan lain-lainnya. Jadi kalau ada kemampuan lain, ya, expose sebanyak-banyaknya di
tapi hal yang edukasi. Siapa tahu dengan Anda memasukkan sebuah ide di media sosial, Anda bisa menjadi terkenal, gitu. Menjadi terkenal. Apakah Anda punya kemampuan melukis, menggambar, menulis sesuatu, narasinya cukup baik. Jangan sampai, dan bisa saja orang bisa melihat, oh ya, tulisan atau video yang diberikan oleh adik-adik ini cukup mengedukasi. Misalnya video tentang praktek membuka mesin apa segala macam, itu adalah bagian edukasi. Silakan mengekspresikan ide kalian kepada yang melalui akun Facebook kalian masing-masing. Ya, penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi. Pemilihan kata yang tepat dan komunikasi tidak menyinggung pihak lain, dan alih status tidak memberikan informasi penting kepada publik, tidak membuka tautan yang mencurigakan. Oke, jadi penggunaan teknologi dunia maya ini punya konsekuensi, implikasi itu konsekuensi, punya risiko banyak. Ya, harus benar-benar apa kata yang tepat. Jangan sampai Anda menggunakan kata kasar. Jangan sampai kalian menggunakan kata-kata kalimat yang menyinggungkan orang, ya, dalam status kalian, tidak boleh. Ya. Lalu jangan sampai juga Anda memberikan hoax, yang memberikan informasi yang tidak penting, omong kosong yang tidak tahu. Tidak, sebelum memberikan informasi di media sosial, tahu dulu kebenaran, cari tahu kebenaran. Jangan sampai kalian itu adalah pembohongan publik, ya, pembohongan publik, dan jangan sampai kalian terjerat dengan undang-undang, ya, undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu informasi transaksi elektronik, ya, pasal 27. Ya, oleh karena itu adik-adik harus memanfaatkan dengan baik, pilih kalimat dan kata yang tepat, ya. Jangan sampai ada yang tersinggung, karena dunia maya ini banyak sekali. Dunia itu melihat semua, luar negeri dimanapun kita berada, orang tahu, ya. Dan kasus-kasus setiap hari semakin meningkat. Komponen kewarganegaraan digital, ya, kewarganegaraan digital dapat dibagi menjadi 10 komponen yang kita berikan menjadi 3 berdasarkan pemanfaatan. Yang pertama, lingkungan belajar dan akademis. IT, ya, telah menjadi bagian dari lingkungan belajar, ya. Lingkungan belajar dan akademis, baik pengajar siswa aktif memanfaatkan itu. Jadi kita sekarang di lingkungan belajar kita sekarang sudah menggunakan IT. Kalau menggunakan Google Classroom di rumah, menggunakan HP, kami juga di sini seperti itu. Sehingga lingkungan belajar ini dituntut untuk bisa menguasai IT. Kalian juga harus menguasai IT dengan sebaik-baiknya. Dalam Google Classroom, ya, bagaimana cara buat tugas, mengirim tugas, itu adalah kemampuan IT. Dan kami juga demikian, kami harus punya kemampuan itu. Ya. Oleh karena itu selalu belajar banyak. Jadi komponen kewarganegaraan digital perlu diperhatikan dalam pemanfaatan ICT untuk lingkungan belajar dan akademis adalah, pertama yang diperhatikan adalah akses digital. Pasti itu masuk teknologi informasi merupakan dasar kewarganegaraan digital, yaitu untuk masuk digital itu perlu ada hardware, perlu ada software, perlu brand-brand dan koneksi internet. Jadi bagaimana kita bisa mengakseskan dunia digital, informasi teknologi, mengakses teknologi informasi? Tentunya harus memiliki hardware, HP misalnya. Ya, jangan hanya HP saja. Nah, jangan hanya HP saja. Ya, jangan hanya HP saja, tapi harus punya software. Softwarenya apa? Misalnya Anda mau membuka Google Classroom, ya harus memiliki aplikasi Google Classroom, bisa juga memang langsung login. Ya, lalu berikut brand-brand. Anda atau kita manusia harus punya kemampuan untuk mengoperasikan itu, mengoperasikan hardware dan software. Ya, dan yang paling terpenting adalah koneksi internet. Bagaimana kita bisa membuka Google Classroom tapi tidak ada koneksi internet, WiFi ataupun pakai data. Ya, jadi keempat komponen ini adalah hal yang sangat satu kesatuan yang penting. Jadi hardware adalah sebuah perangkat keras, jenazah. Bagaimana menghidupkan dia adalah ya menggunakan software. Ya, bagaimana bisa masukkan punya tugas materi itu lewat Google Classroom ataupun YouTube. Ya, sehingga Anda harus memiliki aplikasi YouTube, memiliki aplikasi Google Classroom. Lalu bagaimana Anda bisa membuka? Harus punya kemampuan secara manusia. Ya, manusia bisa harus ada yang mengoperasikan. Brand-brand itu adalah orang yang mengoperasikan. Lalu bagaimana mengoperasikannya? Bagaimana bisa membukanya? Tentu harus memerlukan akses internet. Ya, akses internet. Jadi faktor-faktor penghambat teknologi informasi mulai dari faktor infrastruktur, faktor ada dan jadi ada juga rata-rata
kendala kita adalah faktor infrastruktur, ketidakadaan jaringan, tidak ada paket data, itu adalah kendala infrastruktur. Lalu kendala lain adalah faktor adat, mungkin ada wilayah yang tidak boleh menggunakan internet. Saya pikir sekarang tidak lah ya. Tapi yang paling penting adalah sekarang adalah kendala yang terbanyak adalah infrastruktur, di mana banyak kampung-kampung kita paham bahwa tidak ada internet, kita maklumi. Sehingga nanti kalau pun adik-adik ada yang tidak terjangkau dengan internet, ya silakan datang ke sekolah, belajar ke sekolah, minta materi di seluruh mata pelajaran. Baik, komunikasi digital ya. Komunikasi kedua adalah komunikasi yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang untuk dapat teratur informasi. Ide komunikasi dapat dilakukan secara satu arah, dua arah, antara pribadi maupun dialog. Lalu adalah juga yang ketiga adalah literasi digital. Literasi digital merupakan proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi pelajar yang diharapkan dengan belajar apa saja dan dari mana. Jadi kalau kita punya kemampuan digital, kita bisa menggunakan alat digital, kita kuasai IT ya dengan mudah. Ya, semuanya dengan mudah, mau belajar di mana saja, kapan saja, dan dari mana saja. Ya, lingkungan sekolah dan tingkah laku. Jadi hak digital sama halnya dengan perlindungan hak asasi di dunia nyata. Para warga digital juga memiliki perlindungan hak di dunia digital. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi. Tapi privasi adalah hal secara pribadi, kebebasan berbicara dan lain-lain. Dengan adanya hak tersebut, setiap warga digital juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Setiap warga digital harus ikut membantu secara benar, mengikuti tata krama. Jadi hak digital ini adalah kita punya hak ya untuk main digital. Harus, dan ingat di hak digital itu punya ada yang bersifat privasi. Ya. Dan yang berikut adalah etika digital. Etika ini seringkali pengguna teknologi digital tidak peduli dengan etika pengguna teknologi, tetapi langsung menggunakan produk tanpa mengetahui aturan serta tata krama menggunakan penggunanya. Etika digital dibuat dalam tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lain, namun peraturan saja tidak cukup. Ya, keamanan digital. Jadi keamanan digital salah klik. Jadi kita lanjut. Tadi di literasi sudah, etika juga sudah. Jadi keamanan digital ya, dalam setiap manusia terdapat individu yang mencuri karya musik atau merusak. Dalam berikut kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Ada hukumannya digital. Jadi hukum digital mengatur etika menggunakan teknologi dalam masyarakat warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun merusak pekerjaan, data diri maupun properti dari orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Contohnya perbuatan yang melanggar hukum yang terlalu meretas, lalu informasi atau website, mengunduh musik ilegal, ya, atau plagiarisme, atau membuat virus, atau mengirimkan spam, atau mencuri identitas orang lain. Jadi tidak boleh. Contoh di Facebook, tidak boleh. Ya. Jadi harus persetujuan orang lain, jangan sampai profil kalian ambil orang lain masuk di situ. Contoh, jadi itu sudah kategori mencuri. Misalnya harus sepengetahuan, misalnya pakai profilnya teman, ya udah ada kesepakatan internal kalian. Tapi kalau misalnya kamu pakai saja profil orang itu sudah bersifat privasi, sehingga hukum cyber ya di Indonesia sendiri dapat dikategorikan menjadi 5 aspek. Yang pertama aspek cipta, dan sampai ada melanggar. Aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, aspek privasi, dan aspek yuridiski dalam ruangan cyber. Cyber ini adalah ruangan komunikasi digital teknologi ya. Jadi tidak boleh. Jadi transaksi digital ya. 8 transaksi digital perlu bahwa
Transaksi digital menjadi bahwa sebagian besar dari proses jual beli telah dilaksanakan secara daring. Baik, kita lanjut tadi dari selanjutnya, yaitu tadi masih materi bab 1 ya, tentang transaksi digital, poin ke-8 ya. Warga digital perlu menyadari bahwa sebagian besar dari proses jual beli telah dilaksanakan secara daring. Ya, berbagai situs jual beli lokal dapat dengan mudah diakses oleh penjual dan pembeli seperti Toko Bagus, ya, Kaskus, banyak lah ya, seperti Lazada, Tokopedia. Itu adalah jual beli transaksi digital. Mudahnya akses dan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan teknologi informasi ikut mendorong tumbuhnya pasar jual beli daring di Indonesia. Jadi pada saat masa pandemik ini yang diuntungkan adalah orang yang bisnis lewat daring ya, digital. Seperti itu. Lanjut. Lalu kesehatan digital. Perlu sehat digital ini. Di balik pemanfaat teknologi digital terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan seperti kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Tidak hanya kesehatan fisik, ya, kesehatan mental juga terancam jika penggunaan tidak mengatur penggunaan teknologi digital. Untuk mencegah penggunaan perlu menyadari bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan teknologi digital, ya, banyak sekali. Jadi perlu dijaga. Jangan main HP, main laptop, komputer dari pagi sampai siang, atau main game melulu dari pagi sampai siang. Jadi perlu diatur gitu. Menggunakan digital ini perlu diatur, perlu di-manage dengan baik. Jangan menggunakan handset sepanjang hari, sepanjang malam pada saat tidur ya. Jadi jangan sampai kalian kesehatan bisa merusak kesehatan ya menggunakan teknologi digital itu, karena dia memiliki radiasi. Sehingga oleh karena itu jangan terlalu fokus, jangan terlalu monoton setiap hari, setiap detik, setiap jam, perlu diatur. Lalu yang berikut, mereka dengan ya, setelah memahami komponen di atas ya, pentingnya kewarganegaraan digital untuk menyadarkan kelompok di atas, Anda dapat menggunakan konsep THINK ya, sebelum ada komunikasi dunia digital, baik itu mail, post Facebook, dan Twitter, dan forum ya. Merupakan sebuah akronim ya, atau singkatan ya. Ya, jadi true, ya, itu benar. Benarkah postingan Anda atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Lalu menyakitkan lah ya. Jadi apakah post Anda akan menyakiti perasaan orang lain? Jadi lalu yang berikut, pentingkah post Anda yang tidak penting akan mengganggu orang lain? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kalian paham ya di istilah seperti ini. Jadi seperti itu untuk bab 1 penjelasannya. Terima kasih untuk hari ini. Dan kalau misalnya Anda belum mengerti, silahkan komen di kolom komentar, baik di forum di Google Classroom maupun juga di kolom komentar channel YouTube saya. Jangan lupa, ingat, jangan lupa subscribe, like ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya memberikan video-video penjelasan materi bab 2 dan bab seterusnya. Sehingga dengan otomatis kalau kalian subscribe, otomatis kalian akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Oke, terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa di kesempatan lain di materi bab-bab lain. Terima kasih. Salam sehat untuk kita. Jangan lupa bantu dan jaga kesehatan.